Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Ibu-ibu jamaah Majelis Bi'ah Qur'aniyah yang dirahmati Allah. Alhamdulillah dengan izin Allah, program Bi'ah Qur'aniyah untuk lingkungan Persisri Jawa Barat sudah dapat berjalan, meski untuk pimpinan daerah masih perwakilan saja. Program ini bersifat gerakan yang dilaksanakan secara masif, berupaya untuk mengembangkan potensi dan karakter Qur'aniyah bagi pimpinan dan da'iyah di lingkungan Jawa Barat. Adapun materi yang akan disampaikan pada rubrik ini adalah materi tafsir. Insya Allah akan menjelaskan tafsir surat Al-Fatihah. Namun sebelum kepada pembahasan tafsir ayat-ayat dalam surat tersebut, ada beberapa poin penting yang berkaitan dengan surat Al-Fatihah yang insya Allah akan dikemas dalam muqaddimah surat Al-Fatihah. 1. Status surat Al-Fatihah termasuk kategori surat Makkiyah, yaitu surat yang turun pada masa periode Mekah atau sebelum Nabi melakukan hijrah dari Mekah ke Madinah. 2. Penamaan atau munasabatut tasmiyah, kesesuaian nama. Dinamai Al-Fatihah yang artinya pembuka, karena surat ini merupakan surat pembuka dalam kitab Al-Quran dari keseluruhan surat yang ada sebanyak 114 surat. Dan penempatan ini merupakan kewenangan Nabi Muhammad SAW atas bimbingan wahyu yang dinamai dengan At-Tauqifi. Akan tetapi surat Al-Fatihah tidak menunjukkan surat yang pertama diturunkan. Yang kedua dinamai Al-Fatihah karena surat ini dengan redaksi yang singkat, ringkas namun padat makna, karena di dalamnya terkandung secara global kandungan dan makna tujuan dari Al-Quran, sehingga di dalam Al-Fatihah tercakup hal-hal yang berkaitan dengan masalah akidah, ibadah, syariat, dan lain-lain. Ringkas namun padat, sehingga diposisikan sebagai surat pembuka. Ketiga, jumlah ayat. Al-Fatihah memiliki jumlah ayat yang sudah ditetapkan oleh Al-Quran dan Al-Hadis. Al-Quran surat Al-Hijr menjelaskan tentang jumlah Al-Quran, sehingga lebih menegaskan pada kita tidak ada pertentangan atau perselisihan tentang jumlah ini. Diterangkan dalam surat Al-Hijr ayat 87. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walaqad atainaka sab'am minal mathani wal Qur'anal azim. Dan sungguh kami telah memberikan kepadamu 7 yang dibaca diulang-ulang dan Al-Quran yang agung. Di dalam Al-Hadis diterangkan Ummul Quran As-Sab'ul Mathani. Ummul Quran yaitu As-Sab'ul Mathani, 7 ayat yang diulang-ulang. Allati u'tituha, yang aku diberikan surat tersebut. Ini menjelaskan tentang bahwa jumlah surat Al-Fatihah ini jumlah ayatnya adalah 7 ayat. 4. Nama lain Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah memiliki banyak nama, dan hal ini diterangkan dalam riwayat-riwayat hadis. Salah satu di antaranya nama Al-Fatihah itu sendiri didasarkan pada hadis riwayat Bukhari dan Muslim, yaitu la sholata liman lam yaqra bi fatihatil kitab. Tidak sah sholat bagi yang tidak membaca Fatihah kitab. Dari sanalah penamaan surat Al-Fatihah. Selanjutnya Ummul Quran, Ummul Kitab, induk Al-Quran atau induk Al-Kitab.
yang menjelaskan tentang pokok Al-Fatihah merupakan pokok-pokok Al-Quran. Di dalamnya terkandung seluruh isi Al-Quran dari mulai akidah, ibadah, syariah, akhlak, dan lainnya. Yang selanjutnya As-Sab'ul Matsani, 7 yang diulang-ulang. Ini diterangkan dalam Al-Quran dan juga dalam Al-Hadis. Itu 7 ayat yang dibaca diulang-ulang dalam setiap rakaat sholat. Selanjutnya Alhamdu, artinya pujian. Di dalamnya menggambarkan pujian kepada Allah. Al-Asas, dinamai Al-Asas sebagai dasar atau pondasi. Di dalam isi Al-Quran Al-Fatihah itu merupakan pondasi atau pijakan untuk meraih keselamatan dan kebahagiaan dunia akhirat. Kemudian As-Salat, dinamai juga dengan As-Salat sebagaimana hadis qasamtu sholata baini wa baina abdi nisfaini. Aku membagi sholat yang dimaksud adalah Al-Fatihah antara kami dengan hamba kami. Kemudian dinamai dengan ad-du'a karena di dalamnya ada doa yang bahkan diaminkan ya di akhir. Selanjutnya al-wafiyah, yaitu yang sempurna. Dengan satu surat Al-Fatihah yang ringkas ini kesempurnaan makna Al-Quran sudah tergambarkan. Kemudian asyafiyah yang merupakan obat ya, karena Al-Quran pada dasarnya adalah obat. Al-kafiyah yang mencukupi. Al-waqiyah yang menjaga. Itu adalah nama-nama yang populer dari Al-Fatihah. Kemudian cara membaca. Cara membaca Al-Fatihah pun ditunjukkan oleh hadis yang dijelaskan dalam hadis itu yaqta'u qira'atahu ayatan-ayatan. Cara membacanya itu diputus-putus ayat per ayat. Jadi tidak diwasolkan antara ayat 1 ke ayat 2 dan seterusnya. Tapi dengan tartib ayat demi ayat. Kemudian kanat maddan. Kemudian bacaannya pun dengan bacaan yang memanjangkan atau santai. Jadi tidak tergesa-gesa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, dan seterusnya. Begitu membaca surat Al-Fatihah. 6. Tema atau isi pokok surat Al-Fatihah. Banyak hal yang mengajarkan surat Al-Fatihah kepada kita semua. Yang pertama adalah mengajarkan tauhidullah, bagaimana kita senantiasa mengesahkan Allah. Baik tauhid rububiyah, bahwa Allah sebagai pengatur, pencipta, sebagai pemelihara, hanya Dia satu-satunya. Tauhid uluhiyah terkandung dalam kalimat iyyaka na'budu, hanya kepada Allah untuk dijadikan Tuhan. Atau juga tauhidus sifat wal asma, menyebutkan nama yang sangat universal dengan sifatnya, yaitu Ar-Rahman Ar-Rahim, Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kemudian tema lainnya adalah penetapan kenabian dan adanya hukum-hukum syariat Islam. Dari ayat ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan kami ke jalan yang lurus, maka Allah mengutus Rasulullah dengan membawa misi syariat Islam. Dan ini adalah bagaimana kenabian Muhammad dengan hukumnya adalah bagian dari yang diajarkan dalam surat Al-Fatihah. Kemudian ada berdoa, dimulai dengan menyebut-nyebut nama Allah, mengagung-agungkan dan memuji namanya. Kemudian ada penetapan takdir baik dan buruk. Ayat menjelaskan ada yang kelompok An'amta, ada yang kelompok Al-Maghdub. Itu semua adalah menunjukkan adanya ketentuan Allah. Ketika manusia memilih, maka ada konsekuensi dengan pilihannya. Apakah baik atau buruk, maka pada akhirnya akan bertemu dengan ketentuan dari pilihan tersebut, atau yang disebut dengan takdir. Dan terakhir tema ini adalah ancaman dan motivasi.
bagaimana yang mendapatkan nikmat, bagaimana yang dimurkai, itu semuanya adalah ancaman dan motivasi yang secara global diterangkan di dalam surat Al-Fatihah. Selanjutnya, fadilah atau keutamaan surat Al-Fatihah. Al-Fatihah merupakan surat yang paling agung dari seluruh surat yang ada. Hal ini dinyatakan dalam hadis riwayat Ahmad. Nabi mengatakan seperti ini, la'a'lamannaka a'zama suratin fil Quran. Aku sungguh akan ajarkan kepadamu surat yang paling agung di dalam Al-Quran. Dan surat tersebut yang dimaksud adalah surat Al-Fatihah. Yang selanjutnya adalah sebagai pembuka dari surat-surat yang ada dalam Al-Quran, sebagaimana dikatakan di pembahasan sebelumnya bahwa nama Al-Fatihah itu adalah pembuka sebagai ibu dari surat-surat yang ada di dalam seluruh surat Al-Quran. Selanjutnya, Al-Fatihah kelebihannya adalah menjadi syarat sahnya sholat. Ketika sholat tidak membaca Fatihah, maka sholatnya tidak sah. Dalam hadis yang diterangkan bahwa surat Al-Fatihah melebihi dari Taurat dan Injil. Hal ini diterangkan oleh hadis Rasulullah, waladzi nafsi biyadihi ma unzila fit Taurati wala fil Injil wala fil Zabur wala fil Furqan mithluha. Demi diriku yang ada di tangannya, tidak diturunkan di dalam Taurat dan tidak pula dalam Injil, dalam Zabur, dan tidak pula dalam Al-Furqan yang lainnya yang semisal dengan Al-Qur'an, dengan Al-Fatihah. Hiya as-sab'ul mathani, yaitu as-sab'ul mathani, yaitu nama lain Al-Fatihah. Wal Qur'anul azim alladzi utituhu. Ini keutamaan yang lainnya. Yang selanjutnya di surat Al-Fatihah pun ada hak untuk hamba, sehingga Allah membagi setengah-setengah surat Al-Fatihah, setengah untuk Allah, setengah untuk hamba. Hal ini dijelaskan dalam hadis, qasamtu sholata baini wa baina abdi nisfaini. Aku bagi sholat, yang dimaksud adalah surat Al-Fatihah, antaraku dan antara hambaku menjadi dua bagian. Yang dimaksud adalah dengan dibacakan surat Al-Fatihah, maka Allah memberi respon atau memberi jawaban dari apa yang dibacakan dari surat Al-Fatihah itu. Allah mengatakan dalam hadis dikatakan wali abdi masalah. Wa idza qala alhamdulillah, ketika kita menyebutkan membacakan alhamdulillah, maka Allah menjawab hamidani abdi. Dan ketika dibacakan ar-Rahman ar-Rahim, maka Allah menjawab athna alayya abdi, telah menyanjung kepadaku hambaku. Dan ketika dibacakan maliki yaumiddin, Allah menjawab majjadani abdi, mengagungkanku hambaku. Atau dalam riwayat lain dikatakan fawwadha ilayya abdi, hambaku berserah kepadaku, menyerahkan dirinya kepadaku. Ketika dibacakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hadza baini wa baina abdi wa li abdi ma sa'ala. Ini antaraku dan antara hambaku, dan bagi hambaku apa yang ia minta. Jadi Allah akan mengabulkan, akan memberikan haknya kepada kita. Ketika dibacakan ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, qala hadza li 'abdi wa li 'abdi ma sa'ala. Maka Allah pun mengatakan yang sama seperti pada ayat yang sebelumnya tadi. Demikian beberapa poin-poin yang terkandung di dalam muqaddimah surat Al-Fatihah. Ini hanya sebagian kecil, ini baru permukaan, ini baru pemantik. Mudah-mudahan ibu-ibu para pimpinan, para da'iyah bisa mengembangkan kembali, bisa membuka referensi kembali tentang apa dan bagaimana surat Al-Fatihah. Semoga bermanfaat. Mohon dimaafkan kekurangannya atau kesalahannya. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.